Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian apa itu IP security, SSL, TLS, HTTPS, SSH, dan BGP. Oke, yang pertama adalah IP security. Oke, jadi IP security ini merupakan suatu protokol untuk mengamankan IP komunikasi dengan autentikasi dan mengenkripsi setiap paket IP dari suatu sesi komunikasi. IP security ini juga bekerja pada lapisan network, yaitu berfungsi untuk memproteksi dan mengautentifikasi komunikasi paket IP, dan juga IP security ini berfungsi baik pada lalu lintas IPv6 maupun IPv4. IP security memiliki 4 elemen, diantaranya itu ada AH, Authentication Header, kemudian ISP, Encapsulating Security Payload, ketiga itu ada IPComp, IP Payload Compression, dan terakhir ada IKE atau Internet Key Exchange. Untuk AH, Authentication Header, ini menawarkan autentikasi pengguna dan perlindungan dari beberapa serangan, umumnya serangan man in the middle, dan juga menyediakan fungsi autentikasi terhadap data serta integritas terhadap data. Kemudian untuk ISP, ini melakukan enkapsulasi serta enkripsi terhadap data pengguna untuk meningkatkan kerahasiaan data. Kelebihan dari IP security ini, yang pertama itu dapat melindungi protokol apapun yang berjalan atas IP, kemudian yang kedua itu menyediakan keamanan secara transparan, lalu yang ketiga itu dirancang untuk memenuhi standar baru IPv6, dan yang terakhir itu perancangan IP security tidak mengharuskan penggunaan algoritma enkripsi atau hash tertentu. Sedangkan untuk kekurangan IP security ini, yang pertama itu IP security terlalu kompleks. Kemudian beberapa dokumentasinya itu masih mengandung beberapa kesalahan, tidak menjelaskan beberapa penjelasan esensial dan ambigu. Dan terakhir itu beberapa algoritma default yang digunakan dalam IP security telah dapat dipecahkan atau dianggap tidak aman. Secara umum, layanan yang diberikan IP security itu ada 4. Yang pertama itu data confidentiality, yaitu pengirim data dapat mengenkripsi paket data sebelum dilakukan transmit data. Yang kedua, data integrity. Penerima dapat mengautentikasi paket yang dikirimkan oleh pengirim untuk meyakini bahwa data tidak dibajak selama transmisi. Yang ketiga, data origin authentication. Penerima dapat mengautentikasi asal dari paket IP security yang dikirimkan. Dan yang terakhir itu anti-replay, yaitu penerima dapat mendeteksi dan menolak paket yang telah dibajak. Cara kerja dari IP security itu, yang pertama, protokol AH atau Authentication Header menyediakan integritas hubungan, autentikasi data asal, dan layanan anti jawaban. Lalu yang kedua, protokol ISP, Encapsulating Security Payload, menyediakan kerahasiaan enkripsi dan pembatasan aliran lalu lintas kerahasiaan. Dan yang ketiga, ISP juga menyediakan layanan integritas hubungan, autentikasi data asal, dan layanan anti jawaban. Dan yang terakhir, kedua protokol ini merupakan pembawa kontrol akses berbasis distribusi, kunci kriptografi, dan juga manajemen aliran lalu lintas relatif terhadap protokol keamanan. Selanjutnya adalah SSL atau Secure Socket Layer. Jadi, SSL merupakan suatu protokol layer transport yang digunakan dalam koneksi internet secara aman. Jadi, jika kita menginginkan suatu koneksi komunikasi lewat internet itu secara secure atau aman, maka kita menggunakan koneksi SSL. SSL ini dikembangkan pertama kali oleh Netscape Communications agar bisa mengirim data secara aman lewat internet. Jika kita pernah memperhatikan suatu browser internet dengan menggunakan HTTPS, maka koneksi tersebut menggunakan SSL yang umumnya digunakan untuk suatu transaksi online. SSL menawarkan 3 tingkat keamanan, yaitu yang pertama authentication,
Ini memastikan bahwa message yang diterima berasal dari seseorang yang tersurat. Kemudian yang kedua itu confidentiality. Ini melindungi pesan dari suatu usaha pembacaan oleh penerima yang tidak berhak di sepanjang perjalanannya. Dan yang terakhir, yang ketiga ini integrity. Integrity ini memastikan bahwa pesan asli tidak mengalami perubahan dalam perjalanannya. SSL beroperasi pada antara layer application dan transport layer pada model OC. SSL juga tidak bekerja secara transparan otomatis karena hanya bisa kalau memang protokol-protokol aplikasi secara eksplisit memang diimplementasikan. SSL menggunakan enkripsi public key untuk authentication dan enkripsi symmetric key untuk enkripsi informasi yang dikirim. SSL pun terdapat proses autentikasinya dan berikut tahapan-tahapan dari proses autentikasi SSL. Kemudian yang ketiga yaitu TLS, Transport Layer Security. TLS atau Transport Layer Security, di mana TLS ini merupakan pengembangan dari SSL. TLS merupakan protokol untuk mengkriptografi data-data yang ingin disalurkan melewati jaringan internet, di mana sebelumnya data yang ingin dikirim itu diberikan keamanan yang tinggi, diberikan kriptografi dan dienkripsi sebelum kemudian dikirim melewati internet. Karena kita lihat bahwa di internet itu banyak sekali gangguan, banyak sekali kemudian para hacker yang ingin mencuri data-data yang dilewati dari internet. Kemudian kegunaan dari TLS itu biasanya digunakan pada web browsing, pengiriman email, penerimaan email, dan juga VoIP, di mana dari beberapa browsing pengiriman email ini sangat rentan untuk kemudian dibobol oleh para hacker. Yang keempat, terdapat HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, dapat diartikan sebagai bentuk protokol valid dan aman. Hal ini disebabkan perintah dan data melalui protokol HTTPS ini dilindungi oleh sistem enkripsi melalui berbagai format, dan juga ini dapat melindungi dokumen dan data daripada hacker. Dan HTTPS sendiri ini dapat diartikan sebagai gabungan dari SSL dan juga TLS. Fungsi dan tujuan HTTPS. Fungsi khususnya itu dapat menjaga keamanan data dari hacker, dan juga HTTPS sendiri ini dapat pula mengantisipasi terjadinya error program, sebuah data, dan juga kesalahan server. Seperti itu pun bisa rusak karena ulah dari hacker sendiri. Makanya itu kita mendatangkan suatu HTTPS supaya dapat membackup semua data dan dokumen yang ada dalam server sendiri. Biasanya hacker membaca sebuah file itu dengan menggunakan tool Wireshark. Jika tool ini terkoneksi pada internet, maka protokol HTTP yang biasanya kita gunakan dalam suatu dokumen akan mudah dibobol oleh hacker sendiri. Nah, maka dari itu kita menggunakan suatu protokol yang namanya HTTPS, yang mana tool itu bisa digunakan untuk menembus suatu komandan dari sebuah dokumen, dan itu digunakan dalam suatu protokol itu HTTPS sendiri. Dan yang kelima yaitu SSH atau Secure Shell. Jadi Secure Shell atau SSH adalah suatu protokol yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur klien atau server. Jadi SSH itu berbeda dengan FTP dan Telnet. SSH menggunakan prefix sehingga jika penyusup atau intruder yang mencoba mendapatkan password yang tidak dienkripsi. Fungsi utama SSH adalah untuk mengakses mesin secara remote. Bentuk akses remote yang bisa diperoleh adalah akses pada mode teks maupun mode grafis.
SSH juga dirancang untuk menggantikan servis-servis di sistem Unix atau Linux yang menggunakan sistem plain text. Untuk menggantikan fungsi FTP dapat digunakan SFTP atau Secure FTP, sedangkan untuk menggantikan RCP atau Remote Copy dapat digunakan SCP atau Secure Copy. SSH memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu meningkatkan keamanan data ketika kita mengakses internet. SSH akan memberikan enkripsi pada semua data yang terbaca, baru mengirimkannya ke server lain. Kegunaan SSH adalah dirancang untuk menggantikan protokol Telnet dan FTP. SSH juga merupakan produk yang serbaguna, yang dirancang untuk melakukan banyak hal. Dua hal penting SSH adalah konsol login dan secure file transfer. Yang terakhir ada PGP, yaitu Pretty Good Privacy. PGP atau Pretty Good Privacy. PGP adalah suatu metode program enkripsi informasi yang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi, bersifat rahasia, dan menggunakan 2 key, yaitu private key dan public key. Pada dasarnya, PGP merupakan program yang digunakan untuk mengenkripsi satu atau lebih dokumen. Dokumen yang sifatnya rahasia, dokumen yang sifatnya sensitif, dan dokumen yang sifatnya pribadi. Prinsip kerja PGP. PGP menggunakan teknik yang disebut public key encryption dengan 2 kode yang saling berhubungan secara intrinsik, di mana di sini ada 2 jenis, yaitu public key dan private key, sehingga ada 2, ketika ingin membobol PGP ini ada 2 kunci yang harus dibobol, yaitu public key dan private key. Yang kedua adalah jika membuat kunci secara otomatis akan dihasilkan sepasang kunci, yaitu public key dan secret key, di mana secret key ini bisa disebut juga sebagai private key. Sehingga apabila menggunakan public key itu langsung disebar ke umum atau orang-orang yang kemudian biasa mengakses, orang-orang umum yang bisa mengakses, dan secret key atau private key hanya dimiliki oleh 1 orang ataupun 2 orang atau lebih yang memiliki tanggung jawab lebih, yang memiliki hak untuk mengetahui seluruh dokumen yang ada. Ya, berikut adalah beberapa resiko keamanan yang dihadapi oleh PGP. 1. Kata kunci dari private key yang mudah ditebak, di mana biasanya orang yang kemudian membuat kunci dari private key itu sangat mudah ditebak, misalnya menggunakan nama bapak, nama ibu, nama diri sendiri, ataupun nama teman. Itu sangat mudah diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Terus yang kedua adalah perusakan public key, di mana public key ini bersifat umum sehingga semua orang bisa mengaksesnya, sehingga orang-orang yang kemudian memiliki itikat jahat maka bisa saja merusak public key. Yang ketiga adalah file yang tidak dihapus dengan sempurna, di mana orang-orang biasanya terledor dalam hal seperti ini. Ketika kemudian sudah mendapatkan data yang diinginkan, dia tidak menghapus data yang telah diambil atau telah dikopi oleh pengirim. Terus yang keempat adalah virus dan trojan. Sebagaimana kita tahu bahwa virus itu dan contoh virusnya trojan itu bisa saja kemudian merusak seperti jaringan PGP ataupun bisa ke PC. Terus yang kelima, swap file dan virtual memory. Keenam, pelanggaran keamanan secara fisik, dan 7 adalah serangan. Di mana serangan ini sebenarnya adalah kesimpulan dari poin 1 sampai 6. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari IP Security, SSL, TLS, HTTPS, SSH, dan PGP. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.